Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ketahuan diam-diam PA212 malah nekat lakukan ini. Aksi bela Islam yang dilakukan untuk meminta pencopotan Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qomas dilakukan di depan kantor Kemenak Jakarta pada Jumat 4 Maret 2022. Selain aksi tersebut, perwakilan persaudaraan alumni PA212 juga menggelar audiensi dengan Majelis Ulama Indonesia mendesak dikeluarkannya fatwa terkait dugaan penistaan agama dalam video Menak Yakut yang membandingkan suara azan dengan gonggongan. Dalam audiensi tersebut hadir PLT Wakil Ketua Umum PA212 Novel Bakmukmin, juru bicara PA212 Awid Masyuri, dan 2 orang anggota PA212. Alhamdulillah, kami dari PA212 ditemui oleh petinggi MUI Pusat, yaitu berkenan dengan ucapan dari Menak tentang penyamaan yang kami lihat dari video itu. Ada penyamaan antara suara azan dan gonggongan anjing. Ini kami lihat ada unsur dugaan penistaan agama, ujar juru bicara PA212 Awid Masyuri di kantor MUI Jakarta pada Jumat 4 Maret 2022. Dalam audiensi tersebut, Awi menjelaskan jika pihaknya meminta MUI mengeluarkan fatwa adanya unsur penistaan agama yang dilakukan Menak Yakut. Permintaan tersebut mengacu pada yang dikeluarkan MUI saat kasus penodaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Maka kami datang ke MUI. Kami minta agar dikeluarkan fatwa bahwa pernyataan Menak itu ada unsur penistaan agama. Kita harus berlaku adil karena dulu pernah dikeluarkan fatwa kepada Ahok. Ini kepada Menak agar dikeluarkan fatwa apa yang diucapkan Menak ada unsur penistaan agama, tuturnya. Selain itu, PA212 juga menuntut agar Yakut dicopot dari jabatan dan diproses hukum. Jadi, tuntutan kami agar Menak dicopot dari jabatannya semaksimalnya agar diproses hukum, ungkap Awid. Menurutnya, pernyataan Yakut sudah membuat gaduh, sehingga MUI menurut Awid harus mengeluarkan fatwa adalah unsur penistaan agama yang dilakukan oleh Yakut Khalil Qomas. Karena ini sudah gaduh di tengah umat, agar clear dan jelas bahwa MUI keluarkan fatwa bahwa ada unsur penistaan. Kami juga minta ke MUI keluarkan himbauan kepada rakyat Indonesia yang buat gaduh dengan pernyataan yang di dalamnya ada unsur penistaan agama, apapun termasuk agama Islam papar dia. Awid sendiri mengungkapkan jika MUI yang diwakili oleh Wakil Sekjen Wasekjen Muhammad Syihad merespon dan akan menindaklanjuti laporan PA212 tersebut. Alhamdulillah, respon MUI hari ini, Selasa ini, mereka akan ajukan ke rapat pimpinan teras ke MUI untuk tindak lanjuti laporan kami pada hari ini, katanya. Diketahui sebelumnya, persaudaraan alumni 212 atau PA212 ngotot menyatakan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas diduga telah menistakan agama. Mereka tidak menerima klarifikasi Gus Yakut soal analogi suara azan dengan gonggongan anjing. Ketua Umum PA212 Slamet Ma'arif mengaku sudah mencermati semua pernyataan lengkap soal analogi suara azan yang disampaikan oleh Gus Yakut. Kami sudah mencermati, sudah melihat, mempelajari video perbandingan antara kalimat azan, kata Slamet di sela-sela aksi bela Islam di depan kantor Kemenak Jakarta Pusat pada Jumat 4 Maret 2022. Slamet juga mengaku pihaknya telah berkonsultasi soal pernyataan Yakut tersebut dengan para ahli hukum hingga ahli bahasa, termasuk berkomunikasi dengan pakar IT Roy Suryo. Menurutnya, hasil konsultasi tersebut menyebut bahwa Menak Yakut dengan pernyataannya telah diduga penodaan agama dan patut diduga penistaan agama yang harus diproses ya, tuturnya. Sebelumnya, Menak Yakut baru-baru ini memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang dianggap membandingkan azan dengan gonggongan. Kata Gus Yakut, ia mengeluarkan instruksi itu agar sesama umat beragama tidak sewenang-wenang terhadap agama lainnya. Dalam klarifikasinya, Gus Yakut menyatakan pernyataan itu dimaksudkan agar suara azan yang dikumandangkan melalui toa atau pengeras suara tidak mengganggu masyarakat yang bukan beragama Islam.
Saya hanya berusaha sekuat saya menahan agar agama tidak menjadikan manusia semenang-menang terhadap manusia lain. Mentang-mentang besar, banyak, kuat, ungkapnya dikutip dari suara.com. Kata Gus Yakut, pernyataannya beberapa waktu lalu disalahartikan banyak kalangan. Ia mengaku selama ini mendapatkan masukan bahwa masyarakat bisa mentolerir adanya suara azan. Lebih lanjut, Gus Yakut menyebut sejatinya juga banyak diprotes masyarakat di luar umat Islam. Sayangnya, judul pemberitaan gagal memaknai pesan kerukunan agar tidak saling mengganggu di antara manusia itu tidak tersampaikan dengan baik. Judul itu misleading dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ucap politikus PKB itu. Bahkan diketahui, Ketua GP Ansor Lukman Hakim meminta semua elemen bangsa tidak menggoreng-goreng atau memelintir pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut soal aturan pembatasan volume suara pengeras masjid dan musola. Lukman menegaskan, Gus Yakut sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan gonggongan. Jadi saya harap pernyataan Gus Yakut itu tidak usah dipelintir atau digoreng-goreng untuk menimbulkan kegaduhan, ujar Lukman kepada wartawan pada Kamis 24 Februari. Lukman menegaskan, tidak ada yang salah dengan pernyataan Gus Yakut mengenai perlunya aturan penggunaan speaker masjid. Gus Yakut, kata dia, menyebut anjing menggonggong sebagai contoh suara yang bisa mengganggu ketenangan anggota masyarakat. Adapun yang berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat harus diatur agar tidak menciptakan disharmoni sosial. Itu salah satu tugas pemerintah, katanya. Sebelumnya, Wakil Menteri Agama Wamenak Zainud Tauhid mengatakan setelah menyimak pernyataan Menak Yakut Khalil Qomas yang menjelaskan surat edaran 05/2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola, sama sekali tidak ada niat untuk membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Setelah saya menyimak pernyataan beliau secara lengkap dan utuh, saya yakin Pak Menteri Agama tidak ada niatan untuk membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing, kata Zainud kepada berita1.com pada Kamis 24 Februari. Zainud menegaskan hal yang disampaikan oleh Menak hanya memberikan tamsil atau perumpamaan dengan tujuan agar bisa lebih mudah ditangkap pemahamannya, agar masyarakat tanpa ada maksud membandingkan satu dengan yang lainnya. Untuk itu, Zainud berharap semua pihak dapat memahami pernyataan Menak Yakut secara utuh. Saya mohon masyarakat dapat memahami pernyataan Pak Menak secara utuh, jernih dan proporsional agar tidak muncul dugaan yang tidak benar, ucapnya.